Itu saya mulai dari sekarang karena waktunya sudah jam 6.42, waktunya untuk dialog. Saya akan stop share dulu. Sekarang saya akan melihat dalam galeri review, saatnya para santri dan kakak-kakak alumni santri yang juga santri sama dengan saya, ini sekarang sudah banyak ya pesertanya. Sudah 14, itu saya persilakan untuk berdialog. Dipersilakan. Kalau enggak nanti saya tunjuk satu-satu, mulai dari santri, kemudian yang berikutnya sampai alumni dan umum. Oke, sebelum saya menunjuk, saya akan mendengarkan siapa yang akan bertanya atau berkomentar. Silakan. Kata kuncinya adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW dimulai dengan mengendalikan dirinya sebelum mengendalikan orang lain. Karena belum ada, maka saya akan menuju. Ini ada yang sudah kelihatan di saya ini, namanya Raffi Alwali. Raffi, dinyalakan Raffi. Oh, Raffi Rebahan ini, Raffi Rebahan. Baiklah, kalau begitu saya akan kenalan dengan Cak Nur. Cak Nur. Yeah, Ustadz. Di Ustadz kan gak enak. Kasus saya ini kalau bagi Cak Nur, saya ini kasus ini saya. Masya Allah. Silahkan komentar Cak Nur, kangen saya. Non saya Pak, masa saya tadi sambil pripun. Oh ya sudah. Apa komentar Cak Nur setelah saya cerita tentang Ustadz Prapto? Dan nasihatnya yang pertama yaitu laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Masih ingat itu malam Jumat diberi nasihat begitu oleh Ustadz Prapto? Wah, ingat banget tuh. Ya, apa yang diingat dari nasihat itu? Itu luar biasa sih kasus. Jadi pesan beliau itu benar-benar membekas sampai sekarang gitu. Jadi yang saya tangkap sebenarnya kita ketika melihat sosok ideal itu yang nggak usah jauh-jauh gitu. Jadi sebenarnya pada diri Rasulullah itu udah sempurna banget gitu. Tinggal bagaimana kita ngikutin apa-apa yang udah beliau contohkan. Dan untungnya personifikasinya itu juga saya lihat dari tindak tanduk Ustadz Prapto sendiri gitu. Jadi ketika teori disampaikan, alhamdulillah pada diri Ustadz juga ini kok ya seperti mencontohkan juga, itu yang kemudian kenapa jadi bisa membekas ke saya sampai hingga sekarang gitu. Itu sih kasus. Yang sudah menyalakan ini Mas Dinta. Silakan Mas Dinta Wijaya. Di-unmute dulu Mas Dinta. Iya, ini Tat, soal kolbu dan akal pikiran tadi, kan terkesan kita memisahkan antara kolbu sebagai sebuah intuisi dan akal pikiran sebagai sebuah rasio kan ya Tat. Itu apakah memang kita memisahkannya seperti itu karena memang fenomenanya sering terjadi seperti itu, atau memang itu sudah dipisahkan sejak dulu Tat, sejak masa tabi'in misal Sun. Oke. Baik, kalau dari yang Mas Dinta tadi, makasih Mas Dinta. Itu sebenarnya tidak dipisahkan Mas, ini cuma gambarnya aja yang tampak seperti terpisah ya. Ini hanya untuk mencoba memahami lebih spesifik, tetapi akal dan kolbu itu saling terkait, saling terintegrasi dalam sebuah kotak. Ini berarti gambarnya akan saya buat lebih jelas lagi supaya nanti ini sebenarnya satu bagian, bukan sesuatu yang terpisah. Karena kalau terpisah itu nanti menjadi masalah. Akal ingin kerja kolbu ingin kerja ke kanan, akalnya pengen ke kiri. Dan itu yang sering terjadi di alami kita ya, namanya kontradiksi. Jadi ada kontradiksi antara kolbu yang ingin ke kanan, akalnya pengennya ke kiri. Dengan kalimat begini, saya itu pengennya ya rajin belajar, tapi sekarang kok rasanya badan gergesi atau rasanya kok males. Nah itu akalnya mengatakan tapi, di belakang kata tapi itu adalah ucapan akal, sedangkan di depan kata tapi itu adalah ucapan kolbu. Bisa dipahami Mas Dinta? Jadi manusia itu sering mengalami kontradiksi ketika memisahkan, padahal seharusnya antara kolbu dengan akal, dengan panca indera, dengan badan itu satu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya itu koma, bukan titik. Jadi
Pertama jiwa dan raga itu menyatu supaya antara pikiran dan tadi pikiran dan tindakan itu supaya nyambung. Nah, kalau pikiran dan tindakan nggak nyambung itu sebabnya apa ya? Karena pisah tadi antara kolbu dengan akal sudah pisah, kolbu dengan panca indera pisah, kemudian akal dengan panca indera pisah, kemudian tangan kaki dengan panca indera dan kolbu itu juga pisah. Kalau kerja sendiri-sendiri itu kan seperti kalau dalam organisasi pemimpinnya bilang A, tapi stafnya bilangnya B. Pinginnya minta A, mengerjakannya stafnya B. Ada salah prosedur kalau itulah sehingga masalah. Dalam diri manusia juga begitu. Menjadi masalah kalau akal pikiran dan kolbu salah satunya itu kerja sendiri-sendiri. Dengan kalimat tadi, saya itu pengen misalnya berhenti merokok, tapi kok susah ya, karena itu. Pengen berhenti merokok itu sudah kata kolbu, tapi akal pikiran mengatakan, tapi kok susah. Nah, itu menjadi dampaknya besar. Ini berlaku untuk semua kalimat yang lain. Kalau kita menginginkan suatu kebaikan, itu kolbu mengatakan begitu. Terus tetapi akal kemudian mengatakan, tapi gerakannya tapi itu sudah kata akal. Itu contoh dari kontradiksi antara akal dengan kolbu. Idealnya dalam konteks ini memimpin diri, kolbu itu sebagai rajanya, kata Imam Al-Ghazali, dan akal pikiran sebagai perdana menterinya. Perdana menteri itu patuh pada raja. Yang mengambil keputusan itu raja, perdana menteri itu tugasnya adalah menjalankan, mengoperasionalkan, memanage semua keinginan raja tapi rajanya yang ikut raja Allah yang khalifatullah tadi. Kalau kolbunya sudah mati atau berpenyakit ya masalah kayak Fir'aun itu. Fir'aun itu kan orangnya sangat cerdas, kemudian kaum Ad, kaum Samud juga orangnya sangat cerdas, tetapi kecerdasannya itu membuat kolbunya dipengaruhi akalnya sehingga kolbunya itu menjadi mati atau menjadi sakit, sebelum mati itu sakit. Nah, idealnya adalah kolbu dan akal itu, termasuk kolbu, akal, panca indera dan badan itu satu komando, satu ide, yaitu manut pada Allah dan Rasulnya. Yang satu Allah itu satu, Rasul itu juga hanya satu tujuannya, mengajak orang itu manut pada Allah, taat, bertakwa dan taat. Hanya itu semua Rasul diminta hanya untuk menyatukan tadi hati atau kolbu, pikiran, panca indera dan tubuhnya, supaya antara ucapan, pikiran, ucapan, dan tindakan itu nyambung semuanya. Karena gitu Mas Dita maksudnya. Memang gambar saya itu sepertinya memisahkan, tapi sebenarnya maksud saya bukan memisahkan. Misahkan. Oh iya. Kalau kolb itu cenderung ke sesuatu yang positif atau negatif, Ted? Kalau kecenderungan kolbun itu? Kalau kolbun, namanya kolbun, ini ada kajian tersendiri ya tentang kolbu. Bab atau chapter tentang kolbun itu bisa jadi buku, itu bisa jadi ilmu juga. Jadi kolbun itu ada tingkatannya Mas. Tingkatan yang paling bawah namanya kolbun, itu bolak-balik, bisa negatif, bisa positif. Kenapa kolbunnya bolak-balik? Karena tadi begitu kolbun itu tidak kembali kepada Allah, dia akan lebih dekat dipengaruhi oleh tubuh. Jadi pahami Mas, kolbu itu kan rajanya, yang jiwanya, bagian dari jiwa. Jadi kalau kolbunya itu banyak dipengaruhi oleh tubuh itu yang berasal dari tanah dan air, maka dia menjadi kolbunya itu, mari tadi sakit, kolbunya itu sakit, kemudian kalau kolbun sakit ya masalah memang. Kemudian ada tingkatan berikutnya, kalau kolbunya sudah sehat, namanya sodrun, sadar, kesadaran, fisudur. Nah itu kolbu yang mulai sehat, sembuh dari sakit. Kemudian berikutnya yang sehat sekali dan nggak pernah dusta, yang itu taat pada Allah dan Rasulnya, namanya fuadun. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dabal fuadu maro'a. Ini salah satu kajian yang saya pelajari dari bukunya Kiai Haji Hamdani Bakran Az-Zaki, belum jelaskan di buku Pengantar Psikologi Islam. Saya jelaskan begini, ada banyak kajian tentang kolbu, tapi saya mohon maaf supaya saya tetap konsisten, yaitu saya akan gunakan yang Pak Kiai Haji Hamdani Bakran Az-Zaki yang menjelaskan tentang kolbu ya. Ada bukunya, dulu judulnya Psikologi Profetik atau Psikologi Kenabian, sekarang bukunya namanya Pengantar Psikologi Islam. Mas Dinta bisa membaca bab tentang kolbu yang saya ceritakan tadi, yang saya pahami dari chapter tentang kolbu. Di kolbu itu ada kolbu yang masih mudah berubah, namanya kolbun. Makanya ada doa kita ya, yang qalbal qulub sabit kolbi ala dinika, atau sabit qulubana ala dinika. Itu toh mohon, karena saya masih sering kadang-kadang terpengaruh oleh badan, bukan saya mempengaruhi badan, tapi kolbu saya masih terpengaruh badan. Saya mohon dikuatkan agar saya bisa masuk
mengikuti jalan Allah. Itu gitu Mas. Kalau yang sudah sehat itu namanya fuadun. Itu dia tidak mungkin berdusta. Nah, udah nggak berdusta, maka tadi raja yang fuadun itu kalbunya di tingkat fuadun itu yang paling dalam. Itu nanti dia akan berdekatan dengan atau selaras dengan akal pikiran yang namanya lubun. Ada juga yang mengatakan kalbu yang lubun, ulul albab itu. Kalau Kiai Hamdani Bagran Az-Zaki memasukkan lubun itu dalam tingkatan akal yang paling tinggi yang setara dengan kalbu yang fuadun. Itu penjelasan lebih detail ada di buku pengantar psikologi Islam atau dulu buku psikologi kenabian yang ditulis oleh Kiai Hamdani Bagran Az-Zaki tahun 2012. Sekarang itu ya Mas Dinta. Baik, selanjutnya saya sama-sama. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan yang sudah menyalakan ini ada Faisal Ahmad. Faisal, silahkan kamu komentar Sal. Masih ada 7 menit Sal. Ada juga Mas Joko, ada juga Uswatun Muslihah. Selamat datang semua. Baik, silakan Mas Faisal. Baik, Sat. Mungkin ini ya, Sat. Kayak masih bingung, belum dapat dimensinya, Sat. Kayak ketika saya mencoba mengendalikan diri, sebenarnya yang saya pimpin itu siapa? Apakah saya sudah memimpin sampai ke titik di hati saya atau saya baru memimpin pikiran saya sendiri gitu. Oke. Ya, saya masih belum bisa membedakan antara memimpin keduanya, Sat. Kalau yang ini nanti perlu pengalaman dan cerita. Ada nanti di sesi ketiga keempat ya. Kamis 3 pekan lagi. Sabar ya, mohon sabar ya. Ya, untuk yang itu bagian itu mohon bersabar. Baik, Mas Uswatun Muslihah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf semuanya. Jadi sebenarnya nama saya itu bukan Uswatun Muslihah, itu nama teman saya ketika kemarin ada keperluan untuk monitoring. Jadi aslinya nama saya itu Rio Rizky Arisandi dari mahasiswa Fakultas Peternakan. UGM. UGM. Oh ya, tinggal dirinim aja, tinggal mau ganti, tapi nggak apa-apa. Biar saya kenal 2 orang kan. Silakan Mas. Iya, Mas Rio ya, Mas Rio ya. Nggih, Mas Rio. Jadi nanti kalau ada kegiatan lagi saya ganti nama saya. Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Begini Ustaz, tadi kan titik tekan daripada kepemimpinan itu kan 2 ya. Yang pertama adalah sebagai influence atau pengaruh, memiliki pengaruh. Yang kedua adalah amanah. Ya. Terkait pengaruh ini kan susah-susah gampang. Maksudnya gini Ustaz, jikala kondisi yang seperti ini, jikala informasi yang banyak malang melintang, tentu kan hal yang kadang-kadang salah bisa jadi benar, hal yang benar bisa jadi salah kan, itu juga mempengaruhi psikologis dari orang-orang awam yang kemudian ingin memutuskan sesuatu gitu. Nah, bagaimana kemudian kepemimpinan profetik itu mengontrol agar yang namanya influence itu mempengaruhi orang itu tetap berada ke dalam koridor ihdinas siratal mustaqim, mempengaruhi orang dalam hal kebaikan. Itu seperti apa ya Ustaz? Terima kasih. Poinnya bisa diulangi, poin terakhirnya. Bagaimana kepemimpinan profetik itu mengontrol agar yang namanya influence atau mempengaruhi orang lain itu tetap dalam koridor ihdinas siratal mustaqim, di jalan yang lurus. Oke, terima kasih Mas Rio. Caranya adalah menggunakan yang akhirnya pengertian saya yang ketiga Mas. Caranya supaya kita mempengaruhi orang lain itu, saya belum sampai ya. Saya mohon maaf. Ya baik, mohon bersabar karena ini akhirnya riset saya. Pertanyaan Mas Rio ini masuk ke tahapan ketiga, yaitu kemudian akhirnya saya mendefinisikan kepemimpinan itu bukan hanya mempengaruhi orang lain, tetapi sebelum mempengaruhi orang lain itu mempengaruhi diri sendiri atau istilahnya mengendalikan diri. Kemampuan dan proses untuk mempengaruhi diri sendiri atau bahasa mudahnya yang mengendalikan diri, baru mempengaruhi orang lain. Nah, jadi caranya untuk mempengaruhi orang lain itu dengan mempengaruhi diri sendiri dulu. Itu sekarang ada yang namanya teori kepemimpinan yang bersamaan dengan
authentic leadership, namanya self leadership. Jadi kepemimpinan terhadap diri sendiri. Karena asumsinya ketika orang itu mampu mengendalikan dirinya, memimpin dirinya, dia akan lebih mudah untuk menginspirasi orang lain dan mempengaruhi orang lain. Jadi kejatuhan pemimpin itu sebagian besar terjadi karena dia tidak mampu memimpin dirinya. Sebaliknya, kesuksesan pemimpin itu juga diteliti karena sebagian besar dia mampu mengendalikan dirinya itu. Kira-kira begitu. Kesuksesan dalam arti yang positif. Sebaliknya, ada juga pemimpin yang namanya the dark side atau sisi gelap dari leadership kepemimpinan, yaitu pemimpin yang destruktif, kemudian yang tyranny, yang tiran, kemudian yang inauthentic, karena itu pemimpin yang pseudo transformasional, kalau risetnya itu adalah pemimpin yang dia mempengaruhi orang lain tetapi tidak dengan tulus, tidak dengan didahului dengan mengendalikan memimpin dirinya. Dia fokusnya mengendalikan orang lain terus, mempengaruhi orang lain terus, sehingga lainnya lama-lama pada tahu bahwa ternyata antara itu kata dengan perbuatan berbeda. Ternyata dia hanya mengajak orang lain tapi nggak pernah memperbaiki dirinya. Itu kalau dalam Islam ini kena di ayat ketiga Quran surat As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini dimulai dulu Ustaz Prato sering sekali mengulang-ulang ayat ini pada para santri. Wahai orang-orang yang telah beriman, wahai para santri, gitu. Mengapa kamu hanya mengatakan, hanya mendiskusikan, hanya meneliti, hanya mengajarkan apa-apa yang kamu sendiri tidak pernah melakukannya? Kabura maqtan indallah. Allah sangat marah pada orang yang hanya meneliti, melakukan, mengajarkan. Termasuk saya ini ya, kalau kamu sendiri tidak memperbaiki dirinya, bahkan jika kamu bertentangan dengan yang kamu pengaruhi pada orang lain itu. Ya, sehingga dari sanalah riset saya yang tahun 2006 itu definisinya adalah pemimpin itu yang mampu mengendalikan diri dulu atau mempengaruhi diri dulu sebelum mempengaruhi orang lain, dan pengaruhnya itu dengan tulus. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Jadi tidak ada paksaan di dalam menjalani agama Allah tadi, memimpin untuk memimpin orang lain, masyarakat menjalani jalan yang lurus atau istilah siratal mustaqim. Itu tidak boleh memaksa. Dengan segala cara itu dengan tulus. Kenapa? Karena tujuannya tadi untuk keselamatan di akhirat, itu Allah, kemudian supaya banyak kembali ke jalan Allah. Mencapai tujuan luhur bersama yaitu ridho Allah. Karena itulah kemudian bahagia dunia hingga akhirat dengan meneladani. Nah, siapa contoh orang yang telah mampu dalam hidupnya mengendalikan diri sekaligus mempengaruhi orang lain itu, yaitu para nabi itu yang terangkum sempurna dalam diri Nabi Muhammad SAW. Meneladani pola pikirnya, meneladani sikapnya dan perilaku para nabi yang ujung-ujungnya cuma mengajak kita untuk kembali mengendalikan diri dengan tulus, kemudian menyembah Allah dalam semua aktivitas kehidupan sehari-hari. Kira-kira gitu, Mas Rio. Betul. Jadi dalam kata influence itu kata kuncinya, influence itu perlu ada tambahan amanah. Jadi mempengaruhi orang lain itu kalau kita hanya fokus mempengaruhi memang masalah kepemimpinan itu kalau dia hanya fokus mempengaruhi orang lain tetapi kurang mampu mempengaruhi dirinya sendiri. Terima kasih sekali Mas atas iya Pak, sama-sama. Baik, sehingga bedanya Islam dengan non-Muslim atau yang ideal dengan yang ideal kalau pemimpin itu sebelum dia mempengaruhi orang lain itu harus mempengaruhi atau mengendalikan dirinya, harus selesai dengan dirinya dalam arti selflessness. Bukan pemimpin yang selfie, itu aja lah bahasa mudanya. Kalau pemimpin itu selfie, parahlah sudah yang akan dipimpin. Dia fokusnya pada narsistik, jadi narsistik apa itu leadership. Itu juga masuk dalam konteks yang the dark side of leadership. Baik, sekarang sudah jam 7 nih Pak Kahar. Terima kasih sekali atas waktunya untuk semua hadirin. Insya Allah kalau Allah menghendaki dan mudah Allah menghendaki ya, Kamis depan kita akan berjumpa lagi di waktu yang sama jam 6 sampai dengan jam 7. Hari ini sampai di pengertian kepemimpinan profetik yang tadi sedikit saya jelaskan. Minggu depan kita akan mulai dengan profetik, tapi dengan saya dahului dengan yang tadi, memimpin kolbu dan seterusnya. Terima kasih. Materinya sekali lagi sudah saya share tadi di chat, sehingga dipersiapkan untuk melihatnya. Kalau belum mendapatkan, nanti minta tolong hubungi saya secara personal tadi ya, di 0815792859, saya kirim lewat WA, gitu ya. Terima kasih Mas Kahar, terima kasih para santri, terima kasih para alumni, Mas Joko, ketua santrinya ini, terima kasih. Saya tutup ya. Atau saya kembalikan ke siapa tadi yang mau memulai? Enggak ada ya? Tadi langsung saya mulai ya? Langsung Ustaz tadi. Ya udah Mas Kahar aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.